Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun di waktu dini hari, khususnya sekitar pukul 3 pagi, memiliki keistimewaan yang sangat penting dalam tradisi dan spiritualitas Islam. Waktu ini dikenal sebagai bagian dari sepertiga malam terakhir. Sebuah waktu yang penuh keberkahan dan dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai momen mustajab untuk berdoa dan beribadah. Dalam Islam, sepertiga malam terakhir bukan hanya saat dunia terlelap, tetapi juga waktu di mana rahmat Allah melimpah dan pintu-pintu langit terbuka. Bagi mereka yang bangun pada waktu ini, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan memperbaiki hubungan spiritual dengannya. Sebelum menyimak informasi selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Dalam kehidupan yang sibuk, seringkali manusia melupakan pentingnya waktu hening untuk refleksi diri dan ibadah. Namun, Islam mengajarkan bahwa waktu-waktu tertentu, seperti dini hari, memiliki keutamaan yang luar biasa. Seorang muslim yang melatih diri untuk bangun di waktu ini tidak hanya mendapatkan manfaat spiritual, tetapi juga kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kebiasaan bangun jam 3 pagi menjadi sebuah amal istimewa yang dapat membawa keberkahan dalam hidup di dunia dan akhirat. Pertama, waktu mustajab untuk berdoa. Bangun pada pukul 3 pagi, yang merupakan bagian dari sepertiga malam terakhir, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Dalam tradisi Islam, waktu ini dianggap sebagai momen paling mulia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajukan permohonan, dan memohon ampunan. Hal ini didasarkan pada hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya." Hadits ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus mendekatkan diri kepada hamba-hambanya di waktu ini, memberikan kesempatan istimewa bagi mereka yang ingin menyampaikan hajat, memohon pertolongan, atau sekadar mengungkapkan rasa syukur. Fenomena ini menggambarkan kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada makhluknya, terutama kepada mereka yang rela meninggalkan kenyamanan tidur demi bermunajat kepadanya. Doa yang dipanjatkan pada waktu ini memiliki peluang besar untuk dikabulkan karena keheningan malam memungkinkan seorang muslim untuk lebih khusyuk, fokus, dan ikhlas dalam berdoa. Tidak ada gangguan duniawi seperti keramaian atau kesibukan, sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih tenang. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan penuh keintiman, memperdalam hubungan spiritual, dan menyampaikan isi hatinya dengan lebih tulus. Selain itu, doa di waktu sepertiga malam terakhir seringkali menjadi sarana untuk memohon solusi atas berbagai persoalan hidup, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Misalnya, seorang hamba dapat memohon kelancaran rezeki, kesuksesan dalam pekerjaan, kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga, serta keberkahan dalam hidup. Tidak hanya itu, waktu ini juga ideal untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengampunan kepada siapa saja yang memohon dengan hati yang penuh penyesalan. Keistimewaan waktu ini tidak hanya terbatas pada pengabulan doa, tetapi juga memberikan efek psikologis yang positif. Bangun di waktu yang tenang dan sunyi membantu seorang muslim merasa lebih dekat dengan Allah, memberikan ketenangan batin, dan meningkatkan rasa percaya diri bahwa setiap doa dan usahanya tidak akan sia-sia. Dengan keyakinan ini, seorang muslim dapat menjalani kehidupannya dengan semangat dan optimisme yang lebih besar. Lebih jauh lagi, para ulama menyebutkan bahwa waktu ini adalah saat di mana para malaikat juga aktif mencatat amal-amal baik manusia, termasuk doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan pada waktu ini memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan waktu lainnya. Banyak kisah dari para sahabat dan ulama terdahulu yang menggambarkan betapa mereka memanfaatkan sepertiga malam terakhir untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan menjadikannya sebagai rutinitas harian. Sebagai contoh, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ketakwaannya, seringkali menangis dalam sholat malamnya sambil memohon ampunan kepada Allah. Beliau memahami bahwa waktu sepertiga malam terakhir adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Kisah-kisah seperti ini menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk meniru kebiasaan tersebut,
menjadikan doa di waktu dini hari sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Dengan memahami keutamaan ini, seorang Muslim seharusnya berusaha untuk menghidupkan waktu sepertiga malam terakhir, meskipun hanya beberapa menit. Memanfaatkan waktu ini untuk berdoa tidak hanya akan mendatangkan manfaat spiritual, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas pada waktu ini adalah bukti nyata dari ketergantungan seorang hamba kepada Tuhannya, yang menjadi inti dari keimanan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadikan kebiasaan bangun jam 3 pagi untuk berdoa adalah salah satu cara terbaik untuk mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan hati, dan membuka pintu keberkahan dalam kehidupan. Waktu ini bukan hanya saat untuk memohon, tetapi juga momen untuk bersyukur dan mengakui betapa besarnya rahmat Allah yang selalu dekat dengan hamba-hambanya. Kedua, momen untuk melakukan tahajud. Bangun pada jam 3 pagi memberikan kesempatan istimewa untuk melaksanakan sholat tahajud, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sholat tahajud dilakukan setelah tidur di malam hari, dan menjadi salah satu amalan yang membedakan orang-orang beriman dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud, sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra 79. Sholat tahajud merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam mencari keridhaan Allah. Pada waktu dini hari, ketika sebagian besar manusia terlelap, seorang Muslim yang bangun dan menunaikan tahajud menunjukkan kecintaannya kepada Allah dengan meninggalkan kenyamanan tidur demi mendekatkan diri kepadanya. Tahajud memberikan peluang besar untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dalam suasana yang penuh kehusyukan dan keheningan. Kondisi ini memungkinkan seorang Muslim untuk merenung, introspeksi diri, dan menyampaikan doa-doa yang paling tulus. Selain sebagai bentuk ibadah, tahajud juga memberikan dampak positif pada kesehatan spiritual, mental, dan emosional. Dengan rutin melakukannya, seseorang akan merasakan kedamaian batin, peningkatan keimanan, dan energi positif yang memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Keutamaan tahajud tidak hanya berhenti di dunia, tetapi juga membawa manfaat besar di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Melakukan tahajud juga menjadi tanda ketakwaan yang tinggi. Orang-orang yang rutin melaksanakannya digolongkan sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah, yang senantiasa bersyukur, bertawakal, dan memohon ampunan pada waktu yang mustajab. Selain itu, tahajud menjadi peluang untuk mengisi hati dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Dengan memperbanyak doa, zikir, dan bacaan Al-Quran di waktu ini, seorang Muslim akan merasakan hubungan yang lebih mendalam dengan Allah. Sholat tahajud bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi juga latihan spiritual yang melatih kedisiplinan, ketekunan, dan komitmen dalam beribadah. Dengan memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir untuk tahajud, seorang Muslim tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidupnya secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Tahajud adalah bukti nyata kesungguhan seorang hamba dalam mencari keberkahan, rahmat, dan ridhonya. Ketiga, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pada jam 3 pagi menciptakan momen istimewa untuk merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini dikenal sebagai sepertiga malam terakhir, saat keheningan menyelimuti dunia dan hati menjadi lebih mudah tersentuh oleh rahmat Allah. Dalam Islam, kedekatan dengan Allah merupakan tujuan utama dari kehidupan seorang Muslim, dan waktu ini memberikan peluang sempurna untuk mencapainya. Keheningan malam di waktu ini memungkinkan seseorang untuk fokus tanpa gangguan duniawi. Pikiran menjadi jernih, dan hati terbuka untuk merenungkan kebesaran Allah, memohon ampunan, serta menyampaikan rasa syukur. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Aku dekat dengan hambaku. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu dini hari ini menjadi momen ideal untuk berdialog dengan Allah melalui doa, zikir, dan sholat malam seperti tahajud. Hati yang bersih dan lingkungan yang tenang memudahkan seseorang untuk khusyuk, mencurahkan segala kegelisahan,
dan memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kedekatan ini bukan hanya memberi ketenangan batin, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Kedekatan dengan Allah pada waktu ini juga mengasah ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil 6. Melalui ibadah malam, seorang muslim menunjukkan kesungguhan dalam mencari ridho Allah. Bangun di waktu ini menuntut pengorbanan, yaitu meninggalkan kenyamanan tidur demi mendekatkan diri kepadanya. Hal ini menjadi bukti cinta dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, yang pada gilirannya menguatkan hubungan spiritual. Selain itu, kehadiran Allah yang dekat di waktu ini menjadi penghiburan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau ujian hidup. Ketika seorang hamba merasa tidak ada tempat untuk mengadu, Allah selalu hadir, siap mendengar setiap keluh kesah dan doa yang tulus. Kedekatan ini memberikan harapan, ketenangan, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah tidak pernah jauh. Dengan memanfaatkan waktu ini, seorang muslim tidak hanya meraih ketenangan jiwa, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Kedekatan ini adalah inti dari kehidupan spiritual yang sejati, menjadi sumber keberkahan, dan memotivasi seseorang untuk menjalani kehidupan dengan keimanan yang lebih kuat. Keempat, kesempatan untuk istighfar. Bangun pada jam 3 pagi adalah momen yang sangat istimewa untuk memohon ampunan, istighfar, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah memuji hamba-hambanya yang bangun dari tidur mereka untuk beribadah dan beristighfar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat 18. Waktu sahur yang dimaksud adalah bagian akhir malam, sekitar jam 3 hingga sebelum subuh. Pada waktu ini, seorang muslim memiliki peluang besar untuk menyucikan dirinya dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan istighfar yang tulus, seorang hamba menunjukkan pengakuan atas kesalahan dan kebutuhannya akan rahmat Allah. Istighfar menjadi salah satu bentuk ibadah yang disukai Allah, karena menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan teladan tentang pentingnya istighfar. Meskipun beliau adalah manusia yang dijamin kesuciannya, beliau biasa beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, seperti disebutkan dalam sebuah hadits. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Waktu sepertiga malam terakhir menjadi lebih istimewa untuk beristighfar, karena suasananya yang hening dan penuh khusyuk. Tidak ada gangguan duniawi yang mengalihkan perhatian, sehingga seorang muslim dapat memusatkan hati dan pikirannya untuk merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukan, memohon ampun, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dalam kondisi seperti ini, istighfar menjadi lebih mendalam dan bermakna, karena dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Istighfar juga membawa banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berjanji memberikan keberkahan bagi orang-orang yang rajin beristighfar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Janji ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya membersihkan jiwa dari dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki, keberkahan, dan kelapangan hidup. Orang yang rajin beristighfar di sepertiga malam terakhir akan merasakan ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan keyakinan bahwa Allah selalu mendampingi mereka. Lebih jauh, istighfar di waktu ini juga menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mengakui kesalahannya dan memohon ampun, Allah dengan rahmat-Nya yang luas akan menerima taubat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir untuk istighfar adalah salah satu cara terbaik untuk menyucikan hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dengan kebiasaan ini, seorang muslim akan merasakan perubahan positif dalam dirinya, menjadi lebih dekat dengan Allah,
dan menjalani kehidupan dengan hati yang bersih serta penuh optimisme. Kelima, menambah ketakwaan. Bangun pada jam 3 pagi, atau sepertiga malam terakhir, adalah salah satu kebiasaan yang dapat meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Ketakwaan, yang didefinisikan sebagai rasa takut, cinta, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah inti dari keimanan seorang muslim. Waktu ini, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, merupakan momen penuh keberkahan yang membantu seorang hamba memperdalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." Quran Surah Al-Muzammil 6. Ayat ini menegaskan bahwa bangun malam adalah waktu yang ideal untuk beribadah karena suasananya yang hening dan penuh ketenangan. Pada waktu ini, seseorang dapat merasakan kedekatan dengan Allah tanpa gangguan duniawi, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi lebih khusyuk. Suasana yang mendukung ini membuat seorang muslim lebih mudah untuk merenungi kebesaran Allah, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran dengan hati yang tulus. Bangun malam menunjukkan komitmen seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan kenyamanan tidur untuk melaksanakan sholat tahajud atau bermunajat adalah bentuk pengorbanan yang mencerminkan kecintaan dan kepatuhan kepadanya. Hal ini secara langsung meningkatkan ketakwaan, karena seorang muslim yang melatih dirinya untuk taat pada perintah Allah di waktu yang sulit akan lebih mampu melaksanakan perintahnya di waktu-waktu lain. Selain itu, kebiasaan bangun malam melatih disiplin spiritual. Ketakwaan tidak hanya tercermin dalam ibadah, tetapi juga dalam bagaimana seseorang mengatur hidupnya untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Dengan bangun malam secara konsisten, seorang muslim menunjukkan dedikasi untuk menjalani hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ketakwaan yang bertambah melalui kebiasaan bangun malam juga memberikan efek positif pada akhlak dan perilaku seseorang. Seorang muslim yang dekat dengan Allah melalui ibadah malam cenderung memiliki hati yang lebih lembut, penuh rasa syukur, dan rendah hati. Mereka akan lebih peka terhadap dosa dan lebih termotivasi untuk menjauhinya, karena hubungan mereka dengan Allah menjadi lebih kuat. Lebih jauh, ketakwaan yang dibangun melalui bangun malam juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq 23. Dengan bangun malam untuk beribadah, seorang muslim menunjukkan tingkat ketakwaan yang tinggi, yang menjadi kunci untuk mendapatkan rahmat, pertolongan, dan rezeki dari Allah. Oleh karena itu, waktu ini bukan hanya peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga cara untuk memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Kebiasaan ini membantu seseorang menjadi muslim yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan hati yang tenang dan penuh keimanan. Keenam, menjaga kesehatan fisik dan mental. Bangun pada jam 3 pagi tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Pada waktu dini hari, udara masih segar dan kaya oksigen, sehingga pernapasan menjadi lebih lancar. Aktivitas ringan seperti berwudu dan sholat juga membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan fleksibilitas otot. Hal ini dapat memberikan energi tambahan untuk menjalani hari dengan lebih segar. Dari sisi mental, bangun pagi membantu mengurangi stres dan kecemasan. Keheningan malam menciptakan suasana yang tenang, memungkinkan seseorang untuk merenung dan menenangkan pikiran. Aktivitas seperti sholat tahajud, berdoa, dan zikir di waktu ini meningkatkan produksi hormon endorfin, yang dapat meningkatkan suasana hati dan memberi rasa damai. Selain itu, kebiasaan bangun malam melatih disiplin diri, yang berdampak positif pada manajemen waktu dan produktivitas. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, seseorang dapat menjalani hari dengan lebih fokus dan bertenaga. Ketujuh, pintu rezeki terbuka. Bangun jam 3 pagi merupakan waktu yang penuh keberkahan, dan diyakini dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Waktu dini hari memberikan kesempatan untuk memulai aktivitas dengan doa, zikir, dan sholat tahajud, yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup.
Bangun pagi juga memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan waktu dengan lebih produktif. Dengan memulai hari lebih awal, peluang untuk merencanakan aktivitas, menyelesaikan tugas, atau memanfaatkan momen kreatif lebih besar. Selain keberkahan spiritual, kebiasaan bangun malam meningkatkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang berkontribusi pada kesuksesan duniawi. Orang yang bangun pagi memiliki waktu lebih untuk introspeksi, merencanakan langkah hidup, dan memohon kepada Allah agar diberi rezeki yang halal dan berkah. Kombinasi doa dan usaha ini menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki yang luas. Kedelapan, menumbuhkan rasa syukur. Bangun pada jam 3 pagi memberikan momen istimewa untuk merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dalam keheningan malam, seorang muslim memiliki kesempatan untuk bersyukur atas segala karunia, baik yang tampak besar maupun kecil. Dengan rasa syukur, hati menjadi lebih tenang, dan pikiran terbebas dari rasa khawatir atau kekurangan. Rasa syukur yang ditumbuhkan melalui doa, zikir, dan introspeksi di waktu ini, membantu seseorang menyadari bahwa setiap nikmat adalah anugerah dari Allah. Syukur juga mendorong seseorang untuk menjaga nikmat tersebut dengan kebaikan dan menggunakannya sesuai kehendak Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7. Selain itu, bangun dini hari menunjukkan rasa syukur terhadap waktu yang diberikan Allah. Dengan menggunakannya untuk ibadah, seorang muslim menanamkan kebiasaan positif yang menghasilkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Kesembilan, meraih cahaya wajah. Bangun jam 3 pagi dan melaksanakan ibadah seperti sholat tahajud, doa, dan zikir memberikan keistimewaan berupa nur, cahaya, di wajah. Cahaya ini bukan sekadar penampilan fisik, tetapi refleksi dari ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah seseorang yang rutin beribadah di sepertiga malam terakhir akan memancarkan kedamaian dan ketenangan yang terlihat oleh orang lain. Cahaya wajah ini sering diasosiasikan dengan tanda-tanda orang yang saleh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kebiasaan bangun malam juga membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, seperti iri atau dengki, sehingga memengaruhi pancaran positif dari dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang banyak melakukan sholat di malam hari, wajahnya akan tampak bersinar di siang hari. Ibnu Majah. Dengan cahaya ini, seseorang tidak hanya mendapatkan keberkahan spiritual, tetapi juga menarik kebaikan dan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Ke-10. Menjadi bagian dari golongan istimewa. Bangun pada jam 3 pagi dan memanfaatkan waktu ini untuk beribadah menempatkan seorang muslim dalam golongan hamba-hamba Allah yang istimewa. Orang-orang yang rutin melaksanakan ibadah malam, seperti sholat tahajud, doa, dan zikir, disebut sebagai hamba yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus dosa, pencegah perbuatan dosa, dan pengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Golongan ini mendapat pujian dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat As-Sajdah 16-17, yang menggambarkan orang-orang yang rela meninggalkan tempat tidur demi mencari ridho Allah. Mereka tidak hanya mendapatkan pahala besar di akhirat, tetapi juga keberkahan dan kemuliaan di dunia. Dengan bangun malam, seorang muslim menunjukkan pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah. Hal ini menjadikannya teladan dalam kesalehan, meningkatkan ketakwaan, dan memastikan dirinya termasuk dalam golongan yang diridhoi Allah. Bangun jam 3 pagi bukan hanya kebiasaan, tetapi juga latihan spiritual yang mendalam. Waktu ini memberikan kesempatan luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas hidup, dan menggapai keberkahan di dunia dan akhirat. Dengan niat yang tulus dan upaya konsisten, bangun di waktu dini hari dapat menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk mengamalkan kebiasaan mulia ini. Amin.